teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lisa Yasmin, dengan NIM C1C019114, mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 10 mengenai aset tetap. Pertama, ada definisi aset tetap. Aset tetap ini merupakan suatu aset yang berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan, digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan atau digunakan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian bagaimana pengakuan dalam aset tetap? Sebagai pengakuan aset tetap ini, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika hanya yang pertama besar kemungkinan bahwa dalam aset ini manfaat ekonomi di masa depannya itu baik dan mengalir ke entitas. Yang kedua, jika biaya perolehan aset ini dapat diukur secara andal. Nah, ini merupakan suatu prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Selanjutnya kita membahas tentang pengukuran awal dari aset tetap. Dan pengukuran awal dalam suatu aset tetap ini memenuhi klasifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Nah, biaya perolehan aset tetap ini meliputi yang pertama, harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian atau pemotongan lainnya. Yang kedua adalah biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset ini siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud yang dituju. Dan yang ketiga adalah bahwa estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Nah, apabila entitas ini memiliki aset tetap dan atas kepemilikan aset tetap tersebut terdapat kewajiban bagi suatu entitas untuk membongkar atau memindahkan aset tersebut kepada akhir masa manfaatnya. Selanjutnya kita masuk kepada pengukuran setelahnya. Nah, untuk aset tetap, setelah pengakuan awal yang tadi, entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Nah, apa itu model biaya? Model biaya ini merupakan model yang setelah diakui sebagai aset, maka suatu aset tetap ini harus dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi suatu penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Nah, untuk model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, suatu aset ini nilainya wajar dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nah, revaluasi ini harus dilakukan dengan keteraturan untuk memastikan bahwa jumlah tercatat ini tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan alat nilai wajar. Kemudian kita masuk kepada penghentian pengakuan. Di dalam aset tetap ini terdapat juga yang namanya penghentian pengakuan. Nah, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau tidak ada manfaat ekonomi sama sekali ke depannya yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Nah, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan ini juga harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada aset tersebut dihentikan pengakuannya. Nah, pelepasan aset tetap ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya itu kayak misalkan dijual, disewakan, atau disumbangkan atau dimusnahkan. Kemudian ada penyajian aset tetap. Penyajian aset tetap ini disajikan pada laporan keuangan di bagian aset tidak lancar. Karena aset tetap ini
digolongkan kepada aset tidak lancar atau berbentuk barang. Nah, untuk pengungkapan, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap ini antara lain yang pertama, dasar pengukuran digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua adalah metode penyusutan yang digunakan seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana umur manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat adalah bagaimana jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya pada awal dan akhir periode. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periodenya. Baiklah, maka kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa aset tetap ini suatu aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang ataupun jasa yang direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif yang diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian pengukuran biaya perolehan awal aset tetap ini adalah pencakupan harga perolehannya dan semua biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ini kepada lokasi dan kondisi yang diinginkan oleh suatu manajemen. Kemudian komponen biaya perolehan aset tetap ini juga termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya bahwa aset tetap ini disajikan di laporan posisi keuangan di bagian aset tidak lancar di dalam PSAK nomor 16 mengenai tentang aset tetap mensyaratkan beberapa pengungkapan terkait dengan aset tersebut. Baiklah, terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.